internet dan standar. Dengan semakin banyaknya perangkat dan teknologi baru yang online, bagaimana mungkin mengelola semua perubahan dan tetap memberikan layanan seperti email? Jawabannya adalah standar internet. Standar adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Standar jaringan dan internet memastikan bahwa semua perangkat yang terhubung ke jaringan menerapkan seperangkat aturan atau protokol yang sama dengan cara yang sama. Menggunakan standar dimungkinkan untuk berbagai jenis perangkat untuk mengirim informasi satu sama lain melalui internet. Misalnya, cara email di format diteruskan dan diterima oleh semua perangkat dilakukan sesuai standar. Jika satu orang mengirim email melalui komputer pribadi, orang lain dapat menggunakan ponsel untuk menerima dan membaca email selama ponsel menggunakan standar yang sama dengan komputer pribadi. Organisasi standar jaringan. Standar internet adalah hasil akhir dari siklus diskusi pemecahan masalah dan pengujian yang komprehensif. Standar yang berbeda ini dikembangkan, diterbitkan, dan dipelihara oleh berbagai organisasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika standar baru diusulkan, setiap tahap pengembangan dan proses persetujuan dicatat dalam dokumen Request for Comment (RFC) bernomor sehingga evaluasi standar dapat dilacak. RFC untuk standar internet diterbitkan dan dikelola oleh Internet Engineering Task Force (IFTF). Tumpukan protokol komunikasi yang berhasil antara host membutuhkan interaksi antara sejumlah protokol. Protokol-protokol ini diimplementasikan dalam perangkat lunak dan perangkat keras yang diinstal pada setiap perangkat host dan jaringan. Interaksi antara protokol yang berbeda pada perangkat dapat diilustrasikan sebagai tumpukan protokol, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tumpukan menggambarkan protokol sebagai hierarki berlapis, dengan setiap protokol tingkat yang lebih tinggi tergantung pada layanan protokol yang ditampilkan di tingkat yang lebih rendah. Pemisahan fungsi memungkinkan setiap lapisan dalam tumpukan untuk beroperasi secara independen dari yang lain. Misalnya, Anda dapat menggunakan komputer laptop Anda yang terhubung ke modem kabel di rumah untuk mengakses situs web favorit Anda atau melihat situs web yang sama di laptop Anda menggunakan koneksi nirkabel di perpustakaan. Fungsi browser web tidak terpengaruh oleh perubahan lokasi fisik maupun metode konektivitas. Protokol pada gambar berikut adalah Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Protokol ini mengatur cara server web dan lain web berinteraksi. HTTP ini modifikasikan konten dan format permintaan dan tanggapan yang dipertukarkan antara klien dan server, baik perangkat lunak klien dan server web. Mengimplementasikan HTTP sebagai bagian dari aplikasi HTTP bergantung pada protokol lain untuk mengatur bagaimana pesan diangkut antara klien dan server. Transmission on Control Protocol (TCP). Protokol ini mengatur percakapan individu. TCP bertanggung jawab untuk menjamin pengiriman informasi yang andal dan mengelola kontrol aliran antara perangkat akhir internet. Protokol IP. Protokol ini bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima. IP digunakan oleh router untuk meneruskan pesan ke beberapa jaringan internet. Protokol ini bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan dari satu NIC ke NIC lain, jaringan area lokal atau LAN, Ethernet yang sama. Model berlapis membantu kita mengevaluasikan bagaimana berbagai protokol bekerja sama untuk mengaktifkan komunikasi jaringan. Model berlapis menggambarkan operasi protokol yang terjadi di dalam setiap lapisan, serta interaksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Model berlapis memiliki banyak manfaat. Membantu dalam desain protokol karena protokol
yang beroperasi pada lapisan tertentu telah menetapkan informasi yang mereka tidak tindak lanjuti dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya, menumbuhkan persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama, memungkinkan perubahan teknologi terjadi pada satu tingkat tanpa memengaruhi tingkat lainnya, menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Model berlapis pertama untuk komunikasi internetwork diciptakan pada awal 1970-an dan disebut sebagai model internet. Ini mendefinisikan 4 kategori fungsi yang harus terjadi agar komunikasi berhasil. Rangkaian protokol TCP/IP yang digunakan untuk komunikasi internet mengikuti struktur model ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oleh karena itu, model internet sering disebut sebagai model TCP/IP. Model referensi OSI ada dua tipe dasar. Model yang kami gunakan menggambarkan fungsi yang harus terjadi agar komunikasi jaringan berhasil. Model protokol dan model referensi. Model protokol. Model ini sangat cocok dengan struktur suite protokol tertentu. Sebagai sebuah suite protokol mencangkup seperangkat protokol terkait yang biasanya menyediakan semua fungsionalitas yang diperlukan orang untuk berkomunikasi dengan jaringan data. Model TCP/IP adalah model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam suite TCP/IP. Model referensi. Jenis model ini menjelaskan fungsi yang harus diselesaikan pada lapisan tertentu, tetapi tidak menentukan dengan tepat bagaimana suatu fungsi harus diselesaikan. Model referensi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan tingkat detail yang cukup untuk menentukan secara tepat bagaimana setiap protokol harus bekerja pada setiap lapisan. Tujuan utama dari model referensi adalah untuk membantu pemahaman yang lebih jelas tentang fungsi dan proses yang diperlukan untuk komunikasi jaringan. Lapisan model OSI ke-7. Lapisan aplikasi berisi protokol yang digunakan untuk komunikasi proses ke proses. 6. Proses lapisan presentasi menyediakan representasi umum dari data yang ditransfer antara layanan lapisan aplikasi. 5. Sesi lapisan. Sesi menyediakan layanan ke lapisan presentasi untuk mengatur dialognya dan untuk mengelola pertukaran data. Yang keempat, transportasi lapisan. Transport mendefinisikan layanan untuk mengimplementasikan, mentransfer, dan memasang kembali data untuk komunikasi individual antara perangkat akhir. Yang ketiga, jaringan lapisan. Jaringan menyediakan layanan untuk bertukar potongan dan data individu melalui jaringan antara perangkat akhir yang didefinisikan. 2. Tautan data protokol. Lapisan tautan data menjelaskan metode untuk bertukar bingkai data antara perangkat melalui media umum. 1. Fisik protokol. Lapisan fisik menjelaskan cara mekanis, listrik, fungsional, dan prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan mengaktifkan koneksi fisik untuk transmisi bit ke dari perangkat jaringan. Lapisan atas dan bawah. Dari model OSI memindahkan data melalui jaringan dapat divisualisasikan menggunakan 7 lapisan model OSI, seperti yang ditunjukkan. Model OSI memecahkan komunikasi jaringan menjadi beberapa proses. Setiap proses adalah bagian kecil dari tugas yang lebih besar. Misalnya di pabrik pembuatan kendaraan, seluruh kendaraan tidak dirakit oleh satu orang. Sebaliknya, kendaraan bergerak dari stasiun ke stasiun di mana tim khusus menambahkan komponen tertentu. Tugas kompleks merakit kendaraan menjadi lebih mudah dengan memecahnya menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola dan logis. Proses ini juga membuat pemecahan masalah menjadi lebih mudah. Ketika masalah terjadi dalam proses manufaktur adalah mungkin untuk mengisolasi masalah ke tugas tertentu di mana cacat itu ditemukan dan kemudian memperbaikinya. Dengan cara yang sama, model OSI membantu kami memecahkan masalah dengan berfokus pada lapisan tertentu untuk mendefinisikan dan menyelesaikan masalah. Jaringan. Tim jaringan sering merujuk ke fungsi berbeda
yang terjadi di jaringan dengan jumlah lapisan model OSI yang menentukan fungsionalitas itu, misalnya proses pengkodean bit data untuk transmisi di seluruh media terjadi pada layer 1, lapisan fisik, pemrograman data sehingga dapat ditafsirkan oleh koneksi jaringan di laptop atau ponsel Anda dijelaskan di layer 2, lapisan data link. Perbandingan model OSI dan model TCP/IP. Karena TCP/IP adalah paket protokol yang digunakan untuk komunikasi internet, mengapa kita perlu mempelajari model OSI juga? Model TCP/IP adalah metode untuk memfasilitasi interaksi berbagai protokol yang membentuk rangkaian protokol TCP/IP. Ini tidak menjelaskan fungsi umum yang diperlukan untuk semua komunikasi jaringan. Ini menjelaskan fungsi jaringan khusus untuk protokol-protokol yang digunakan dalam rangkaian protokol TCP/IP, misalnya pada lapisan akses jaringan. Rangkaian protokol TCP/IP tidak menentukan protokol mana yang digunakan saat mentransmisikan melalui media fisik atau metode pengkodean sinyal untuk transisi. OSI layer 1 dan 2 membahas prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Protokol yang membentuk paket protokol TCP/IP dapat dijelaskan dalam model referensi OSI. Fungsi-fungsi yang terjadi pada lapisan internet pada model TCP/IP terdapat pada lapisan jaringan. Model OSI seperti terlihat pada gambar fungsionalisasikan lapisan transfer adalah sama antara kedua model, namun lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi model TCP/IP dibagi lebih lanjut dalam model OSI. Untuk menggambarkan fungsi-fungsi diskrit harus terjadi pada lapisan-lapisan ini. Kesamaan kuncinya pada lapisan transfer dan jaringan, namun kedua model tersebut berbeda dalam hubungan dengan lapisan ini. Lapisan di atas dan bawah setiap lapisan OSI layer 3 lapisan jaringan memetakan langsung ke lapisan internet TCP/IP. Lapisan ini digunakan untuk menggambarkan protokol untuk menangani dan meruteikan pesan melalui internet vektor. OSI layer 4 lapisan transfer memetakan langsung ke lapisan transfer TCP/IP. Lapisan ini menjelaskan layanan dan fungsi umum yang menyediakan dan pengiriman data yang teratur dan andal antara host, sumber, dan tujuan. Lapisan aplikasi TCP/IP mencangkup beberapa protokol yang menyediakan fungsi berbagai aplikasi pengguna. Akhir, model OSI layer 5 dan 7 digunakan sebagai referensi bagi pengembangan dan vendor perangkat lunak aplikasi yang beroperasi pada jaringan, baik model TCP/IP dan OSI pada protokol di berbagai lapisan. Karena model OSI memisahkan lapisan pada link dari lapisan fisik, biasanya digunakan ketika mengacu pada lapisan bawah.